Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang turunan trigonometri jadi lebih mudah. Bersama saya, Agatha Nuraini, dengan nomor induk mahasiswa 20202027. Sebelumnya, video ini dibuat untuk pemenuhan tugas MZ314 PMPL. Sebelum masuk ke turunan fungsi trigonometri, kita akan mempelajari terlebih dahulu konsep dasar dari turunan fungsi tersebut. Konsep dasar dari turunan fungsi yang pertama adalah turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar ini dinotasikan atau memiliki formula fx sama dengan ax pangkat n. Jika diturunkan akan menjadi fx sama dengan n kali ax pangkat n min 1. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Yang pertama, diberikan fx sama dengan 2x pangkat 3. F aksen x-nya menjadi 3 dikali 2x pangkat 3 min 1. Maka turunannya akan menjadi f aksen x sama dengan 6x pangkat 2. Contoh soal yang kedua, diberikan fx sama dengan x pangkat 10. F aksen x-nya akan menjadi 10 dikali x pangkat 10 min 1. Maka turunannya f aksen x sama dengan 10x pangkat 9. Konsep dasar yang kedua adalah turunan fungsi trigonometri. Seperti yang kita ketahui, di pelajaran sebelumnya, trigonometri memiliki sin x, cos x, tan x, secant x, cosecant x, dan kotan x. Lalu, bagaimana jika keenam itu diturunkan? Simak penjelasan di bawah ini. Fx sama dengan sin x, jika diturunkan akan menjadi cos x. Fx sama dengan cos x, jika diturunkan akan menjadi minus sin x. Tan x, jika diturunkan akan menjadi secant kuadrat x. Selanjutnya, fx sama dengan secant x, jika diturunkan akan menjadi secant x tan x. Selanjutnya, fx sama dengan cosecant x, jika diturunkan akan menjadi minus cosecant x kotan x. Dan yang terakhir, fx sama dengan kotan x, jika diturunkan akan menjadi minus cosecant kuadrat x. Nah, berikut ini adalah formula pengembangannya. Yang pertama, fx sama dengan sin x, f aksen x akan menjadi cos x. Diberikan contoh soal, y sama dengan sin dalam kurung 2x plus 3, y aksennya akan menjadi 2 cos dalam kurung 2x plus 3. Formula pengembangan yang kedua, fx sama dengan cos x, f aksen x-nya menjadi minus sin x. Diberikan contoh soal, y sama dengan cos dalam kurung 2x kuadrat plus x, y aksennya akan menjadi minus dalam kurung 4x min 1, sin dalam kurung 2x kuadrat plus x. Formula pengembangan yang ketiga, fx sama dengan tan x, f aksen x-nya menjadi secant kuadrat x. Diberikan contoh soal, y sama dengan tan dalam kurung 2x pangkat 3 min 5, y aksennya akan menjadi 6x kuadrat secant kuadrat dalam kurung 2x pangkat 3 min 5. Dari konsep dasar tadi, kita sudah mempelajari tentang konsep dasar aljabar dan trigonometri. Lalu, bagaimana sih caranya jika trigonometri tersebut berpangkat? Apakah sama seperti turunannya yang tadi, atau mungkin ada cara lain
Atau mungkin ada cara cepat untuk mengerjakannya? Untuk lebih lanjut, simak video penjelasan berikut ini. Diberikan contoh soal, berapa turunan trigonometri dari Y sama dengan sin pangkat 3 dalam kurung 2x min 4. Belum mengerjakan contoh soal yang tadi, perhatikan baik-baik penjelasan di bawah ini. Y sama dengan sin pangkat n fx. Sin ini saya beri nama trigonometri, n saya beri nama pangkat, dan fx saya beri nama sudut. Nah, untuk mempermudahnya, simak tahapan penurunannya. Tahapan penurunannya saya beri nama pasutri. Pa untuk pangkat, su untuk sudut, dan tri untuk trigonometri. Nah, pasutri ini adalah tahapan penurunan atau cara mudah dalam menurunkan supaya tidak terbalik-balik atau supaya tidak merasa bingung. Masuk ke contoh soal yang tadi. Y sama dengan sin pangkat 3 dalam kurung 2x min 4. Sin ini adalah trigonometri, 3-nya adalah pangkat, dan di dalam kurung ini adalah sudut. Tahapan penurunannya adalah pasutri. Jadi, Y aksennya yang pertama-tama kita turunkan terlebih dahulu pangkat di sini. Nah, pangkat di sini pangkatnya kan ada 3. Jika diturunkan menjadi 3 sin, karena 3 sudah dikurangi dengan 1, maka menjadi 2 dalam kurung 2x min 4. Nah, selanjutnya kita turunkan sudutnya. Sudutnya di sini adalah 2x min 4. 2x min 4 jika diturunkan menjadi 2. Selanjutnya kita turunkan trigonometrinya. Trigonometri dari sin atau turunan dari sin ini berubah berarti menjadi cos. Maka turunan dari trigonometrinya cos dalam kurung 2x min 4. Jadi, Y aksennya sama dengan 6 cos dalam kurung 2x min 4 sin kuadrat 2x min 4. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh soal yang pertama. Diberikan soal Y sama dengan sin kuadrat dalam kurung 4x min 5. Sin ini adalah trigonometri, 2 adalah pangkat, 4x min 5 adalah sudutnya. Maka, Y aksennya sama dengan pertama-tama turunkan pangkatnya terlebih dahulu menjadi 2 sin dalam kurung 4x min 5. Selanjutnya, turunkan sudutnya menjadi 4. Kemudian turunkan trigonometrinya menjadi cos dalam kurung 4x min 5. Maka Y aksennya menjadi 8 sin dalam kurung 4x min 5 cos dalam kurung 4x min 5. Untuk contoh soal yang kedua, diberikan Y sama dengan cos kuadrat dalam kurung 2x plus 3. Cos di sini adalah trigonometrinya, 2 adalah pangkatnya, dan 2x plus 3 adalah sudutnya. Tahapan penurunannya adalah pasutri. Maka Y aksennya sama dengan pangkat kita turunkan menjadi 2 cos dalam kurung 2x plus 3. Kemudian sudutnya 2x plus 3 jika diturunkan menjadi 2. Kemudian trigonometrinya kita turunkan menjadi minus sin dalam kurung 2x plus 3. Maka Y aksennya akan menjadi minus 4 cos dalam kurung 2x plus 3 sin dalam kurung 2x plus 3. Contoh soal yang ketiga, diberikan Y sama dengan tan pangkat 3 dalam kurung 7x min 9. Tan di sini adalah bentuk trigonometri, 3 adalah pangkatnya, dan 7x min 9 adalah sudutnya.
Maka Y aksennya akan menjadi, pertama-tama turunkan pangkatnya menjadi 3 tan kuadrat dalam kurung 7x min 9. Kemudian turunkan sudutnya menjadi 7. Selanjutnya turunkan bentuk trigonometrinya menjadi sekan kuadrat dalam kurung 2x plus 3. Maka Y aksennya sama dengan 21 tan kuadrat dalam kurung 7x min 9 sekan kuadrat dalam kurung 2x plus 3. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan tunggu video-video kami selanjutnya ya. Sampai jumpa.